Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala anna 'abidu ma abatum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Sahabat beriman, jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang indah ini saya bisa berbagi sedikit makna dari biasanya sering dipakai oleh teman-teman dari Nasrani untuk menggunakan argumentasi bagaimana orang-orang yang ingin melemahkan iman Islam agar kita bisa mengikuti ajaran mereka. Sama seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quran ketika Allah berfirman bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang ketika sebelum kita mengikuti ajaran mereka. Nah, jadi banyak sekali mereka menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk melemahkan iman kita. Masya Allah, alhamdulillah ketika semua sudah berjalan di awal saya bisa mengenal Islam lebih dalam, ternyata jurus-jurus yang sering mereka pakai sering saya pakai juga dulu ketika saya masih dalam keadaan kafir. Alhamdulillah Allah tunjukkan satu hidayah yang begitu luar biasa ketika saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Di situ mulai terbukalah satu jalan, satu pintu agar saya bisa mengimani Islam lebih dalam lagi. Mungkin teman-teman dari YouTube, teman-teman saya, netizen saya, dari subscriber saya pun sering melihat bagaimana orang-orang yang merendahkan, melecehkan, menghina untuk saya tidak memberikan pengalaman ajaran saya yang dulu gitu ya. Jadi ketika banyaknya orang-orang yang tidak senang ketika ajaran agamanya yang pernah saya alami, saya ceritakan kembali, mereka tidak senang dan tidak suka. Jadi alhamdulillah itu jadi penyemangat saya karena banyak juga dukungan dari teman-teman muslim, khususnya sahabat-sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah begitu banyak dukungan sehingga saya bisa memaknai Islam lebih dalam. Ternyata apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran itu jelas terbukti dan saya rasakan. Ketika ada orang yang mengatakan, tolong jangan bahas agama kami, mereka menggunakan kalimat di dalam Al-Quran yaitu lakum dinukum waliyadin. Jadi agamamu untuk agamamu, agamaku untuk agamaku. Dan ini menjadi jurus juga gitu ya, ketika mereka tidak mau agamanya dibahas. Jadi saya pribadi menegaskan bahwa saya tidak pernah membahas agama kalian jikalau Allah tidak berfirman di dalam Al-Quran tentang kalian. Jadi buat teman-teman muslim, ada juga sih ya dari sebagian kalangan muslim yang mengatakan sudah jangan bahas agama kamu yang dulu. Ada yang bilang seperti itu, tapi bukannya mendukung, tapi malah stop gitu. Urus aja agamamu katanya, perdalam Islam. Alhamdulillah kalau saya tidak mengimbangi kalimat dari Allah tentang Nasrani dan Yahudi, tentu saya tidak akan membahas agama saya yang dulu. Alhamdulillah saya berbagi kepada teman-teman semua karena ini sudah tugas saya sebagai seorang muslim untuk berdakwah, sampaikan meskipun satu ayat gitu ya. Jadi alhamdulillah
karena banyaknya sekarang mungkin teman-teman yang di YouTube, yang Instagram ataupun Facebook melihat bagaimana orang-orang yang dulunya pembenci Islam, dulunya sangat tidak suka dengan Islam, mereka berbondong-bondong memeluk agama Islam. Alhamdulillah itu satu mukjizat, satu anugerah yang luar biasa ya. Bahkan kita sering dengar di balik musibah pasti ada anugerah. Alhamdulillah itu menjadi penyemangat saya juga untuk terus bisa menciarkan agama Islam, memperkenalkan siapa itu Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus yang seringkali dijadikan bahan untuk orang-orang Muslim, bahkan dijadikan bahan olok-olokan. Dan saya pribadi tidak pernah mengolok-olok atau merendahkan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus di dalam setiap video saya. Dan pada saat itu mungkin banyak yang berbeda pandangan. Jadi ketika saya mulai mencoba untuk memperkenalkan siapa itu Nabi Isa, bahkan Nabi Isa pun atau Yesus Kristus disebutkan di dalam Bible ataupun dalam Al-Quran bahwa benar-benar adalah Rasulullah ya, utusan Allah, Nabi Allah. Bahkan Yesus sendiri kan mengakui di dalam Yohanes 17 ayat 3, dalam Markus 12 ayat 29 itu sangat jelas bahwa Yesus mengaku bahwa Allah itu Esa, Allah itu Ahad. Masya Allah, tabarakallah. Jadi saya bingung gitu, kok masih ada gitu ya yang mengatakan bahwa lakum dinukum waliyadin. Coba carikan di dalam Bible dan tunjukkan kepada saya jika memang ada perkataan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus dalam Bible yang mengatakan bahwa jangan kamu mengganggu agama lain. Apakah ada? Kalau ada, saya pasti akan stop gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Dan ketika banyaknya orang-orang yang dulu jadi hatersnya Muslim masuk ke dalam Islam, adapun orang-orang yang senang, ada yang antusias, ada yang biasa aja, ada yang penasaran gitu, ada yang takjub, macam-macam. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada yang tidak suka dan tidak senang, karena setiap orang yang masuk ke dalam agama Islam berani mengungkapkan bahwa saya seorang Muslim, bahwa saya dulu seorang Nasrani menjadi seorang Muslim, itu banyak sekali yang berani mengungkapkan, dan tidak sedikit juga mereka dihina, mereka direndahkan, ditinggalkan keluarganya, dijauhkan dari segala yang ada di dunia gitu ya. Jadi masuk Islam itu tidaklah mudah seperti membalikan tangan, nggak mudah seperti itu. Jadi pada saat saya pun, mungkin teman-teman yang mualaf, teman-teman yang baru memeluk Islam, diberikan masukan dari ustadz yang mau memualafkan, yang mau mensyahadatkan bahwa Islam ini berat ya, bahwa Islam ini sangat-sangat berat, siap nggak atau sanggup tidak gitu loh. Jadi hanya orang-orang yang berani, yang mampu untuk menunjukkan bahwa ini loh Islam yang sebenarnya gitu ya. Mungkin di luar sana banyak oknum-oknum yang mengatasnamakan Islam, memecah belah umat, lalu membuat gaduh. Tapi jangan dilihat dari agamanya, tapi lihat dari oknumnya. Karena setiap agama saya yakin tidak ada yang mengajarkan untuk saling membenci ataupun untuk saling menjauhkan antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lain. Jadi ketika saya mulai memperkenalkan bahwa Islam ini seperti ini loh gitu ya. Islam itu seperti itu, tidak membedakan antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. Dalam Quran surah Al-Baqarah 286 itu sangat jelas gitu ya. Masya Allah, tabarakallah, tidak ada satupun nabi yang dibeda-bedakan. Mulai dari zaman Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Lot, Nabi Adam, Nabi Musa, lalu Nabi Syuaib atau Nabi Yitro dalam Bible, sampai kepada Nabi Isa, bahkan yang kita muliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah, Nabi terakhir. Sehingga dulu saya memandang Nabi Muhammad ini
samalah kayak teman-teman yang Nasrani memandang Nabi Muhammad itu seperti apa gitu. Tapi alhamdulillah ketika saya mengenal Islam bahwa Nabi Muhammad itu dijelaskan begini, alhamdulillah itu semua terbantahkan gitu ya. Maka dari itu ketika saya mulai mencoba untuk menceritakan bahwa apa yang saya alami dulu itu menyembah Nabi Isa sebagai Tuhan, itu benar-benar salah. Itu pengalaman saya yang harus saya bagikan kepada teman-teman muslim, supaya teman-teman muslim mikir-mikir dulu gitu, ini mau murtad apa enggak. Karena di ajaran Nasrani bahwa Nabi Isa saja atau Yesus Kristus mengaku sebagai Nabi, bahwa aku ini adalah utusan Allah, aku ini utusan Bapa yang mengutus aku. Masya Allah, indahnya ketika kita mengenal Islam dari hal yang paling kecil sampai yang paling besar tuh nggak pernah bisa dibayangkan gitu ya. Nikmat Islam tuh benar-benar luar biasa gitu ya. Maka dari itu Allah berfirman, fabi ayyi ala rabbikum tukaziban. Masya Allah, tabarakallah, indahnya Islam tuh seperti itu gitu ya. Nah, masuk ke makna lakum dinukum waliyadin, ini jelas-jelas banyak sekali. Mungkin sampai saat ini terakhir saya posting itu masih ada saja yang bilang sudah urus saja agamamu, pelajari saja kitab sucimu, bahkan jangan bahas agama kami dan kitab kami. Sekali lagi saya tegaskan, kalau tidak ada firman Allah yang mengatakan bahwa kalian Yahudi dan Nasrani atau orang-orang kafir bahkan munafik mengatakan hal seperti itu, nggak mungkin saya akan bahas gitu ya. Karena bagaimana kita mengetahui Yahudi dan Nasrani, istilahnya mantan Nasrani dan Yahudi menceritakannya gitu. Jadi ketika menceritakan itu sama sekali kami tidak mengurusi agama kalian, sama sekali tidak. Buat apa capek-capek gitu ya ngurusin agama kalian. Jadi kalaupun ada yang mengatakan sudah urus saja kitab sucimu, urus saja agamamu, kami atau saya pribadi sedang mengurusi agama saya. Islam bagaimana dijadikan bahan olok-olokan oleh kaum kafir, dijadikan bahan ejekan bahwa ini loh Islam seperti ini, Islam seperti ini. Jadi ketika kita mulai mengenal Islam, saya sarankan gini aja, buat teman-teman yang Nasrani, pelajari dulu Islam, baru kalian mencela sebelah mananya yang harus kalian cela gitu ya. Jadi Islam ini mungkin bagi para pembenci, ya Islam ini seperti itu, seperti apa yang kalian pelajari dari sisi channel-channel yang mungkin membahas tentang Islam dari segi kekafiran gitu loh. Tapi alhamdulillah ketika orang-orang yang baru mengenal Islam pasti akan berbeda rasanya. Masya Allah, mungkin teman-teman saya juga banyak yang teman-teman yang mualaf ya contohnya, banyak yang mengeluh bahwa mereka dihina, direndahkan ketika memeluk Islam. Apakah Islam ini serendah itu gitu ya. Tapi alhamdulillah kita saling menguatkan, banyak teman-teman sahabat muslim juga yang menguatkannya luar biasa gitu loh. Alhamdulillah nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata istilahnya gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Hanya alhamdulillah ketika mulai memasuki bulan Ramadan, kita harus benar-benar bisa menjaga tangan kita, menjaga mulut kita, menjaga mata kita. Mungkin teman-teman yang muslim saya lihat di kolom komentar masih ada yang menghina, masih ada yang merendahkan manusia yang lainnya. Saya sarankan untuk stop dulu lah ya, jangan dulu barbar, santuy aja. Karena kita diuji nih sama Allah nih, apakah masih kita mau menghina mereka? Karena mereka juga, kita nggak tahu, siapa tahu mereka minggu depan atau besok atau bulan depan mereka bisa masuk Islam, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala pun berfirman di dalam Al-Quran, jika ada orang-orang yang masih kekeh gitunya, masih tidak mau tahu tentang Islam, Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 6 dan 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala
sam'ihim wa ala gisyawatu walahu azabun azim. Jadi orang-orang yang kafir ini Allah tutup penglihatannya, Allah tutup matanya, hatinya. Bahkan Allah akan tambahkan azab yang sangat pedih kepada mereka jika mereka tidak beriman. Ya, maka dari itu sekali lagi sebagai penutup, kata atau makna dari lakum dinukum waliyadin ini bukan untuk jangan membahas agama lain, salah. Ya, lakum dinukum waliyadin ini tentu ada asbabun nuzulnya. Ketika ada orang-orang yang ingin mengajak kita untuk menyembah Tuhan mereka, untuk mengikuti kepercayaan mereka, untuk mengikuti tradisi mereka, maka jelas kita sebagai umat muslim mengatakan lakum dinukum waliyadin, bukan artinya harus membahas, jangan membahas agama mereka. Bukan seperti itu gitu ya. Makanya banyak yang salah kaprah, banyak yang salah arti ketika mengatakan ada orang yang membahas tentang, kita sebut saja kristologi ya saat ini, membahas tentang kekristenan atau membahas tentang Nasrani. Jadi mereka mengatakan jangan bahas agama kami, lakum dinukum waliyadin. Itu salah, maknanya itu salah. Maknanya lakum dinukum waliyadin adalah ketika kita diajak untuk menerima Nabi Isa sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru kita katakan lakum dinukum waliyadin. Kadang toleransi juga ada yang kebablasan gitu ya. Toleransi kebablasan ketika ada satu kaum merayakan hari besarnya, kita mengucapkan contoh selamat Natal, atau kita mengucapkan gongsi facai. Itu sama dengan kita mengikuti ajaran atau tradisi mereka. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa lakum dinukum waliyadin bukan untuk membahas agama kalian, ya. Jadi lakum dinukum waliyadin tetap, jika kalian mengajak kami kepada kekafiran, jika kalian mengundang kami untuk menyembah Tuhan kalian, maka kami akan katakan lakum dinukum waliyadin. Jadi insyaallah sedikit pengalaman dan sharing makna dari lakum dinukum waliyadin insyaallah dapat bermanfaat, dapat menguatkan iman kita untuk selalu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jauh dari Allah, mari mendekat, mari minta dengan sholat, minta dengan doa. Insyaallah Allah tidak akan meninggalkan umatnya yang mencari Allah, ya. Alhamdulillah, segitu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita, menjadi teman-teman yang Nasrani juga. Jangan pernah lagi katakan lakum dinukum waliyadin, karena kalian tidak tahu maknanya sehingga kalian asal bicara, asal nulis gitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan itu pribadi dari saya, jika ada kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.